Selamat sore teman-teman semua. Senang sekali ya akhirnya kita bisa bertemu di ruang Zoom ini untuk ngobrol bareng tentang Festival Teater Indonesia 2025. Mungkin banyak di antara kita yang udah penasaran untuk mendengar langsung dari para penggagas festival dan tentu saja membayangkan bersama seperti apa wajah Festival Teater Indonesia tahun ini. Sambil tetap menunggu teman-teman lain yang mungkin masih dalam perjalanan bergabung, supaya suasananya nyaman untuk semua, izinkan saya membacakan sedikit panduan singkat acara hari ini ya, teman-teman. Pertama, mohon bantuannya untuk mematikan mikrofon kalau belum berbicara, agar percakapan kita tetap jernih tanpa gangguan suara lain. Kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan, tanggapan, atau komentar, teman-teman bisa menggunakan fitur raise hand atau tuliskan dulu di kolom chat. Jangan khawatir, nanti kami akan membantu mempersilahkan satu persatu. Dan satu hal lagi, bincang sore ini akan direkam untuk arsip internal panitia ya teman-teman. Jadi mohon tidak ada perekaman pribadi agar dokumentasi bisa tetap terjaga rapi. Nah, kalau bicara soal Festival Teater Indonesia, tentu kita bertanya-tanya, siapa sih sosok di balik layar yang menghidupkan gagasan besar ini? Hari ini kita beruntung sekali karena bisa bertemu langsung dengan mereka. Ada Kak Praditya Novitri selaku Direktur Festival, sekaligus salah satu penggagas FTI. Lalu ada Kang Sahlan Mucaba, Direktur Artistik, yang akan banyak berbagi tentang arah artistik festival ini. Saya Luna akan memandu acara ini untuk 1,5 jam ke depan, dan Kak Pradit dan Kak Tia dan Kak Sahlan juga tidak sendiri di sini. Ada juga kodirektor artistik yaitu Kak Tamimi Rucita dan Mas Iqbal Samudra sebagai manajer program yang bersama-sama memastikan detail festival ini bisa menyentuh kita semua dari visi hingga praktiknya nanti di lapangan. Dan yang membuat bincang sore ini semakin istimewa nih teman-teman, sebelum masuk lebih jauh, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sapaan dari dua figur yang penting yang tidak bisa dilepaskan dari perjalanan Festival Teater Indonesia. Sosok yang pertama tentu sudah sangat dikenal, seorang penggagas sekaligus pendiri Titi Mangsa, Teh Happy Salma, dan berikutnya ada Ketua Umum Penastri, Mbak Shinta Febriani, yang juga akan berbagi sepatah dua patah kata kepada kita untuk membuka bincang sore hari ini. Mari kita sambut bersama dengan hangat Teh Happy Salma dan Mbak Shinta. Oke, baik. Terima kasih Luna. Selamat petang dari Makassar. Masjid sudah berbunyi sedikit. Semoga suara saya masih aman terdengar. Selamat petang kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali jelang petang ini kita bisa berjumpa. Saya mau cerita singkat aja bagaimana keterlibatan Perkumpulan Nasional Teater Indonesia dalam perhelatan yang penting ini, Festival Teater Indonesia. Awalnya melalui titik Mangsa, melalui Teh Tia, membicarakan gagasan Festival Teater Indonesia bahwa ini akan diadakan dan kalau bisa tahun ini, dan senang sekali setelah mendengar latar belakang digagasnya Festival Teater Indonesia ini, rupanya ini bersambut dengan visi misi dari Penastri, bagaimana mewujudkan ekosistem teater yang sehat, yang kondusif, yang lebih terprogram dan demokratis, serta mendukung perkembangan ide-ide baru. Kami percaya bahwa kolaborasi ini, Titik Mangsa dan Penastri, akan banyak sekali memantik uh, semangat pertemuan karena spirit dari Festival Teater Indonesia ini adalah pertemuan, maka harapan kami dari Penastri pertemuan tersebut bisa memantik lahirnya gagasan yang bisa dibincangkan, lahirnya pertemuan yang hangat, silang pendapat, tukar gagasan antara sutradara, aktor, produser, dan seluruh elemen dalam teater itu sendiri, dan juga tentu saja harapannya ini bisa menjangkau kawan-kawan di seluruh Indonesia. Jadi begitu dari saya. Semoga kawan-kawan nanti yang ikut seleksi untuk di 4 kota bisa tetap bersemangat sampai di akhir dan bisa menghasilkan karya yang sama-sama bisa kita diskusikan gagasannya. Begitu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Shinta atas sambutannya. Selanjutnya kita persilahkan Teh Happy Salma dari perwakilan Titi Mangsa. Silakan Teh Happy.
Hai Luna, makasih. Halo semuanya. Selamat sore semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam kebajikan. Semoga semua dilimpahi kesehatan. Senang sekali bisa berkumpul pada sore hari ini. Mungkin bagi saya mewakili dari tim bangsa menganggap ini akan menjadi momen yang bersejarah. Pertama kalinya kita berkumpul, berjumpa bersama setelah melalui proses selama beberapa bulan ini untuk merangkum dan juga mematangkan apa sih yang akan kita lakukan. Intinya Festival Teater Indonesia ini adalah mungkin salah satu ruang alternatif untuk kita berproses, tapi juga melibatkan banyak komunitas atau juga kelompok-kelompok teater yang ada di tanah air. Kita bisa saling bersilaturahmi dan juga ini salah satu ruang alternatif untuk bisa saling memberikan gagasan, pikiran, berdebat. Ya, sepertinya Teh Happy-nya eh, terlempar keluar dari Zoom. Tapi kalau teman-teman tidak keberatan, mungkin kita berikan waktu 1 sampai 2 menit untuk Teh Happy kembali dan menyambung sambutannya. Tadi Iya, silakan Teh. sorry tadi sinyal saya entahlah ikut excited ya. Sinyalnya juga seru, putus nyambung dari tadi. Pokoknya intinya Festival Teater Indonesia ini inginnya ke depan menjadi salah satu ruang alternatif untuk menjadi rumah bersama, untuk menjadi ruang pertemuan agar kita bisa bertumbuh, menjadi ruang berkomunikasi atau ruang apapun sebagai ruang alternatif untuk mewujudkan kreativitas kita. Karena seperti mungkin yang teman-teman juga apa ya inginkan dan sadari bahwa berkesenian adalah sebagai ruang untuk menyampaikan gagasan, pikiran, bahkan kritikan lewat aneka macam simbol. Nah, tempat inilah bisa menjadi ruang untuk itu. Jadi, selamat teman-teman, terima kasih sekali untuk waktunya dan semoga hari ini dan pertemuan ini bisa diisi dengan sesuatu hal yang baik untuk kedepannya. Dan karena ini juga tahun pertama ya, langkah pertama yang kita semua sedang merumuskan. Jadi tentu di dalam perjalanannya akan banyak adaptasi satu sama lain dan saya berharap itu semua bukanlah menjadi sebuah uh, um, apa ya tantangan yang membuat kita mundur, tetapi menjadikan keyakinan kita bahwa kita ingin mewujudkan untuk lebih baik. Jadi siapapun bisa memberikan pikiran-pikirannya atau juga inspirasi-inspirasinya untuk kita apa. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Silahkan Luna diteruskan kembali. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Teh Happy dan Mbak Shinta atas sambutannya yang hangat dan inspiratif. Rasanya bikin kita semua merasa bahwa Festival Teater Indonesia ini memang bukan cuman soal sebuah acara besar, tapi ini merupakan juga gerakan bersama yang lahir dari kepedulian, semangat, dan cinta pada teater di tanah air. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang mungkin paling bikin penasaran ya, yaitu adalah dapur Festival Teater Indonesia sendiri. Bagaimana sih festival ini dirancang? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan Festival Teater Indonesia? Dan yang tidak kalah penting, bagaimana teman-teman di sini semua bisa ikut terlibat di dalamnya? Dua orang yang paling tahu cerita ini ada di sini nih bersama kita. Jadi kalau dari tadi kalian punya pertanyaan yang ada di kepala atau penasaran, ini adalah waktunya pertanyaan-pertanyaan itu terjawab.
Kita akan dengar langsung dari Teh Tia dan Kang Bahwe yang sehari-hari ada di tengah proses peracikan festival ini. Langsung saja, mari kita dengarkan dulu cerita dari Teh Tia, kemudian nanti akan dilanjutkan oleh Kang Bahwe. Iya, halo. Terima kasih Luna. Terima kasih teman-teman semua telah bergabung di Bincang Festival Teater Indonesia ini gitu ya, di pra festivalnya. Perkenalkan, namaku Praditya Novitri, sering dipanggil Tia dari Titi Mangsa. Jadi memang pertama kalinya itu tadi Teh Happy juga sempat menyinggung dikit, FTI ini sudah bergulir sebetulnya mulai dari pembicaraannya sih mulai dari tahun lalu ya gitu. Dan memang kami rasa FTI ini eh, bisa berjalan ketika kita didukung oleh kementerian, sebuah lembaga yang memang cakupannya juga nasional gitu kan. Jadi memang dari awal FTI dirancang untuk bisa bekerja sama dengan kementerian waktu itu masih Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan gitu ya, Kemendikbudristek. Terus kemudian pergantian eh, pemerintahan ini gitu kan, akhirnya kita di hold dulu sampai akhirnya tengah tahun, nggak tengah tahun ya, mungkin Maret atau bulan April itu baru ada pembicaraan selanjutnya untuk FTI ini, dan akhirnya dimulailah perjalanan FTI, dan memang mereka berharap untuk kita bisa menyelenggarakan FTI di tahun ini gitu. Nah, kemudian dari Titi Mangsa, dari saya dan Teh Happy sebagai penggagas waktu itu, kita memang apa namanya dari kementerian dan Titi Mangsa juga kita sangat membutuhkan partner yang juga sangat mengerti tentang perpetaan teater di Indonesia tentu saja gitu ya. Dan akhirnya di pikiran sudah tidak ada yang lain kecuali Penastri gitu. Pada akhirnya tadi kan seperti yang Kasinta juga sempat sampaikan, dari Titi Mangsa mengajak Kasinta, mengajak Penastri untuk bergabung bersama, dan akhirnya Festival Teater Indonesia ini dapat terlaksana dengan kerjasama antara Titi Mangsa, Penastri, dan Kementerian Kebudayaan. Nah, FTI sendiri itu apa sih gitu? FTI itu Festival Teater Indonesia. Kita itu merumuskan diri menjadi sebuah ajang pertemuan gitu. Ajang pertemuan, ajang pertukaran pengetahuan, ajang perayaan bagi kelompok-kelompok teater yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin kita udah banyak kenal ada festival-festival teater ya sebelum ini gitu di Indonesia gitu. Ada Festival Teater Jakarta, ada Lanjong Art Festival, ada festival drama bahasa Sunda, atau beberapa festival lain gitu yang sudah ada dari beberapa tahun belakangan. Tapi memang kebanyakan festival yang ada di Indonesia itu bukan dihususkan ya, tapi lebih banyak memang yang terfokus di satu wilayah tertentu gitu. Jadi belum banyak festival yang ada di Indonesia, khususnya teater, yang mungkin bisa ada platform untuk lintas wilayah atau untuk pertukaran-pertukaran pengalaman, pengetahuan. Jadi itulah cita-cita awalnya kenapa ada Festival Teater Indonesia gitu, dan rasanya kita juga belum pernah punya festival yang menamakan dirinya langsung Festival Teater Indonesia gitu ya. Sebelumnya kan kita udah punya banyak festival-festival lain lah gitu yang mungkin bukan festival teater gitu. Anyway, jadi eh, awalnya seperti itu ide pertamanya, dan kemudian memang inginnya FTI ini juga kita ingin mengetahui perpetaan, bukan mengetahui ya, lebih dalam lagi melihat dan mengetahui perpetaan teater di Indonesia, dan dari sana mungkin bisa menghasilkan pengetahuan baru gitu tentang harus bagaimana sih setelah FTI ini dilakukan, setelah itu apa gitu kan, itu mungkin bisa bergulir lagi gitu nanti ke depannya gitu. Cita-cita besarnya seperti itu. Dan apa namanya tadi yang seperti saya sempat singgung bahwa di sini akan ada pertukaran pengetahuan, pertukaran pengalaman, itu bukan cuma dari para pelaku gitu ya, maksudnya pelaku teater, tapi juga mungkin pendukung-pendukung yang tertarik untuk mendukung jalannya teater di Indonesia, terus kemudian penonton juga tentu saja gitu. Mungkin yang karakteristik penonton yang ada di Medan atau yang ada di Palu tentu saja berbeda dengan yang ada di Mataram dan ada di Jakarta gitu. Itu juga kan kita perlu untuk mengetahui lebih lanjut gitu. Kemudian banyak pertukaran-pertukaran yang lintas wilayah nanti di sini nih, misalkan kelompok yang ada di Medan tiba-tiba bisa pentas di Jakarta atau pentas di kota lain yang nanti kita bisa
lihat gitu hasilnya setelah babak pertama ini kita lakukan gitu ya, tahapan pertama ini kita lakukan gitu. Jadi em, dari saya, Raditya Novitri selaku Direktur Festival, panggil Tia aja. Itu sangat excited sekali gitu untuk melanjutkan FTI ini sampai nanti selesai, dan juga bersama dengan Penastri, juga bersama dengan Kementerian, berharap sekali semoga teman-teman yang akan ikut atau yang sudah daftar mendapatkan insight baru gitu ya, insight baru tentang bagaimana sih adaptasi dari sebuah karya sastra menjadi panggung teater, bagaimana sih teater di tempat lain itu mungkin yang belum pernah lihat, yang belum pernah merasakan atmosfer teater di kota lain, mungkin jadi lebih paham, dan kita jadi bisa sama-sama paham gitu ya. Oh, kalau di tempat yang lain seperti ini, tempat ini seperti itu. Itu jadi kita punya kesadaran kolektif gitu untuk si teater Indonesia ini tuh akan jadi seperti apa, dan berharapnya tentu saja semoga nanti ke depannya akan terus ada FTI ini gitu ya, dan akan lebih banyak lagi kota yang bisa kita sambangi, dan lebih banyak lagi pertukaran pengetahuan yang bisa kita lakukan gitu. Itu saja dari saya, dan setelah ini akan ada Sahlan Mujtaba, rekan saya, atau biasa dipanggil Bahuy, Kang Bahuy, untuk akan menjelaskan tentang tentu saja tema dari FTI itu sendiri, dan juga visi artistiknya, biar teman-teman mungkin bisa lebih terbayang tentang nantinya kalau mau daftar itu seperti apa sih yang akan kita cari gitu. Ini kisi-kisi. Silakan, Mbak Huy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya untuk hadir di Bincang Pra Festival ini. Ya, semoga lewat pertemuan ini bisa lebih tergambar begitu. Tentu saja saya akan berbicara nanti seputar artistik dan mungkin sekilas mekanisme yang perlu dilakukan gitu ya untuk mengakses festival ini. Di gelaran pertama ini FTI ini menempatkan dua sumbu kreatif ya, yakni bentuk realis dan adaptasi sastra, terutama prosa ya. Pemilihan dua sumbu kreatif ini tentu saja bukan bermaksud sebagai batasan, tapi juga ini sebagai pernyataan posisi dan juga peluang teman-teman seniman nanti untuk mengeksplorasi begitu ya. Realisme dipilih tentu saja diandaikan karena bentuk ini akrab bagi penonton, tapi juga sebenarnya ini menantang bagi seniman ya untuk menemukan bentuk baru ya, untuk mengeksplorasi batas-batas konvensinya. Jadi realis di sini akan ditempatkan dengan kerangka yang lentur gitu ya, yang fleksibel, dan itu sebenarnya provokasi dari festival ini ke teman-teman seniman ya untuk lebih berinovasi, katakan. Wow. Terus yang kedua adalah adaptasi prosa. Jadi ini bermaksud untuk menjembatani antara dunia sastra dan panggung yang barangkali kerap terpisah ekosistemnya ya. Jadi diharapkan lewat pertemuan keduanya ini membuka kemungkinan bahasa yang bisa memperkaya teks sastra juga teater itu sendiri. Jadi adaptasi di sini diharapkan tidak hanya memindahkan narasi ya dari halaman buku begitu ya, dari hanya kata-kata ke panggung, tapi juga dieksplorasi lagi, menciptakan kembali teks itu dengan diwujudkan dalam bentuk visual, spasial, dan performatif. Dan juga adaptasi di sini juga sebenarnya ingin merangsang teman-teman seniman ya untuk menegosiasi antara kesetiaan pada hipogram atau sumber aslinya gitu, dan keberanian menantang, membongkar struktur hipogramnya aslinya ya, demi karyanya lebih relevan dengan publik masa kini. Selanjutnya saya akan coba memaparkan visi artistik dari festival ini, dan visi artistik
ini dipengaruhi atau yang menjadi pijakan adalah pertama adalah program riset Penastri, kebetulan saya koordinatornya gitu ya, dan juga pemetaan ekosistem teater di Indonesia ya yang dimotori oleh program namanya Teater Isu di Penastri. Jadi setidaknya ada 7 poin utama lah dari visi artistik di festival teater ini. Pertama, ingin menghidupkan kembali diskursus teater realis ya, terutama sebagai karya yang adaptif, kritis, dan tentu saja relevan dengan situasinya gitu ya. Lalu juga selanjutnya ya ingin mendorong inovasi dan kontekstualisasi, karena kerja dari adaptasi adalah yang paling penting adalah mengkontekstualisasikannya gitu ya. Jadi realis sebagai alat tafsirnya gitu. Terus juga tadi sebenarnya udah disinggung menjembatani dua ekosistem ini ya, pertunjukan dan sastra, dan diharapkan ada tercipta dialog lintas disiplin gitu ya. Dan tentu saja bisa memperkuat kedua ekosistem itu. Selanjutnya ya ingin festival ini lebih inklusif lagi ya, lintas generasi dan tentu saja lintas wilayah yang kaya perspektif dan bisa diakses oleh semua seniman. Salah satu indikator dari inklusif ini sebenarnya teman-teman seniman diberikan beberapa pilihan, jadi tidak ditentukan dari atas ke bawah begitu ya, tapi teman-teman bisa memilih gitu ya sesuai dengan relevansi dan kebutuhannya masing-masing. Lalu selanjutnya ya diharapkan nanti festival ini bisa menjangkau audiens baru ya, bisa menggait generasi muda ya yang barangkali sebelumnya belum akrab dengan teater. Dan ini juga tidak kalah penting bagaimana memosisikan penonton ya di festival teater ini menjadi subjek yang aktif ya, yang memang diberikan ruang untuk mempercakapkan karya-karya yang ditontonnya ya. Tentu saja nanti ada program-program lain selain pertunjukan, entah itu workshop, diskusi, dan itu sebenarnya masih tahap nanti perancangan ya, karena mesti sesuai dengan hasil kurasi seniman karya gitu yang terpilih. Yang terakhir ya secara visi tentu saja ingin menjaga kualitas teater terutama realis begitu ya, yang di dalamnya mengandung gagasan yang kuat, relevansi yang kokoh gitu, relevansi tematiknya, terus juga eksekusi artistiknya. Sekilas saja saya ingin membahas soal sirkulasi ilusi yang jadi tema tahun ini gitu ya. Sirkulasi ini merujuk pada pergerakan ya, bagaimana ide, wacana itu bergulir ya, melintasi ruang, waktu, mediumnya, sastra, teater gitu ya, dan juga komunitasnya. Jadi juga bagaimana pergerakan ini membentuk pengalaman bersama dan pengetahuan baru. Sedangkan ilusi sebenarnya diambil ya kurang lebih dari term yang mungkin akrab di bentuk realis ya, ilusi itu. Jadi ilusi ini sebagai keterangan tapi juga sebagai strategi konsep ya untuk menciptakan lapisan makna dalam misalnya menatap persepsi realis sekarang, karena di situasi kontemporer sekarang apa yang nyata itu seringkali kabur gitu, batasnya semakin blur lah katakan begitu. Jadi kesimpulannya kalau boleh dikatakan begitu, jadi sirkulasi ilusi ini ingin menggerakkan teater ya sebagai ruang kritis untuk menjelajahi era di mana realitas semakin kabur dan tak terkendali begitu. Lalu ada 4 pilar akhirnya kuratorial yang ditentukan, dijadikan pegangan. Yang pertama adalah realisme pemikiran, terus juga adaptasi yang transformatif. Itu saja tadi ngebahas penonton adalah interaksi yang reflektif dan ruang kolaboratif baru. Saya kira itu gambaran gagasan atau visi artistik dari Festival Teater Indonesia 2025.
ini apakah sekarang juga ya aku ngebahas mekanisme ya sekilas, betul ya? Aku Iya, juga ya. betul. Oke, Iya, betul. mudah-mudahan nggak kepanjangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan soal mekanisme open call dan syarat dan ketentuan utamanya. Yang pertama adalah ketentuan pendaftar. Kalau barangkali teman-teman sudah mengakses itu ya di Instagram Festival Teater Indonesia, dan itu di link bio-nya bisa diakses. Informasinya juga sebenarnya ada, tapi saya akan jelaskan di sini. Pertama adalah ketentuan pendaftar seniman atau kelompok teater dari seluruh Indonesia yang ingin berpentas di 4 kota yang dipilih, yaitu di Palu, di Mataram, Jakarta, atau Medan. Jadi teman-teman diberi kesempatan untuk memilih pilihan satu, silakan mau di kota mana, pilihan kedua di mana, dan itu memungkinkan lintas wilayah begitu. Terus juga yang kedua, tentu saja seniman atau kelompok teater yang tertarik membuat pertunjukan adaptasi dari karya prosa ya. Karena tahun ini yang jadi tadi sumbu kreatifnya adalah adaptasi karya sastra yang juga telah diterbitkan gitu ya. Lalu selanjutnya adalah senimannya ini atau kelompok teaternya memiliki rekam jejak karya pertunjukan teater dalam 5 tahun terakhir ya, dibuktikan dengan dokumentasi foto dan video karya. Jadi silahkan teman-teman untuk melampirkan itu sedetail mungkin begitu ya, untuk dijadikan pertimbangan kurasi. Lalu persyaratannya sebenarnya kalau dalam perspektif saya mudah-mudahan nggak terlalu menyulitkan, jadi hanya mengisi formulir ya secara lengkap di ya formulir pendaftaran gitu, itu sampai tanggal terakhir 19 September pukul 23 sampai 59 gitu ya, waktu Indonesia Barat gitu. WITA-nya nggak perlu saya jelaskan ya, jadi WIB gitu. Lalu yang kedua adalah karya adaptasi merupakan boleh karya baru atau boleh juga karya yang berkembang ya. Tapi perlu dipertimbangkan dalam durasinya 60 sampai 90 menit gitu ya. Terus juga teman-teman, ini juga poin penting ya untuk mendapat gambaran ya, karya yang akan teman-teman tampilkan adalah menuliskan konsep artistiknya, konsep adaptasinya, konsep eksplorasi artistiknya, dan itu dibatasi hanya maksimal 300 kata aja. Itu mungkin 2-3 paragraf ya, 300 kata ya, kurang lebih itu 1 halaman kurang biasanya itu ya. Terus juga yang keempat, ini juga nanti akan berkaitan dengan etiknya dari adaptasi, adalah menyebutkan sumber adaptasinya ya, karya sastranya dari mana, judulnya, penulisnya, penerbitnya, atau kalau dari media massa medianya apa gitu ya. Lalu selanjutnya mengirimkan maksimal 5 tautan dokumentasi foto atau dan video karya ya. Jadi silahkan itu dilampirkan linknya ya. Lalu selanjutnya CV, portofolio tim yang terlibat. Tim yang terlibat juga disarankan juga CV atau portofolio dari kelompoknya juga gitu ya. Jadi silahkan kirimkan selengkap mungkin gitu ya biografi teman-teman. Lalu tadi memilih 2 kota pilihan pementasan beserta nanti di bagian akhir itu ada alasannya kenapa di kota itu, karena tadi ada mesti apakah ada relevansinya, ada kontekstualisasinya dan lain-lain. Silakan. Ini fasilitas yang disediakan juga aku dulu ya nanti atau Tia. Terus nanti teman-teman yang terpilih atau ini fasilitas yang disediakan adalah biaya produksi 50 juta sampai 70 juta ya. Nanti detailnya mungkin bisa ditambahkan oleh Tia. Dan juga nanti ada dokumentasi karya pertunjukan, karena berencana ini akan tentu saja harus proper dokumentasinya supaya tadi bisa didistribusikan lebih lanjut dan menjangkau publik baru lagi, misalnya dalam bentuk media digital.
Yang selanjutnya adalah fasilitas pertunjukan berupa ruang pertunjukan, lampunya, sound systemnya, proyektornya, ya, atau kebutuhan visual multimedia pertunjukan itu disediakan oleh kami, begitu ya. Terus juga fasilitas lain karena nanti ada program-program lain gitu di festival ini selain pertunjukan, itu ada kesempatan mengikuti workshop dan diskusi yang dilaksanakan oleh Festival Teater Indonesia. Dan nanti rencananya dokumentasi karya akan ditayangkan ya di Indonesiana TV, rencananya begitu. Saya kira itu mudah-mudahan cukup padat ya dan tidak berlarat. Terima kasih teman-teman. Mungkin selanjutnya jika ada pertanyaan boleh diajukan dan berharap sekali teman-teman bisa berpartisipasi meramaikan, merancang gagasannya dan mengirimkannya. Terima kasih. Iya, aku langsung ya Luna ya. Iya, Tetia Biar silakan. cepet aja. Iya, terima kasih Bahuy, menyambung informasi dari Bahuy untuk biaya produksi yang teman-teman akan dapatkan jika terpilih. Jadi tadi nanti itu kita akan mencari sebanyak total 16 kelompok. 16 kelompok yang akan pentas di 4 kota di Indonesia, 4 titik temu, yaitu di Medan, di Palu, di Mataram, dan di Jakarta. Per kota itu akan ada 4 kelompok yang akan kita pilih dan akan ada 1 kelompok undangan. Jadi nanti totalnya akan ada 5 kelompok yang akan pentas di tiap kota seperti itu. Kemudian biaya produksinya sendiri tadi disinggung oleh Bahuy, jadi memang 50-70 juta itu akan bervariasi ya gitu, bervariasi yang mendapatkannya tergantung dengan nanti di kota manakah. Sorry, oh ya. Oke, jadi nanti yang akan biaya produksi yang tadi disebutkan oleh Bahuy yaitu 50 sampai 70 juta. Itu tuh nanti yang akan mendapatkan siapa yang akan mendapatkan 50 dan siapa yang akan mendapatkan range-nya itu tuh nanti akan disesuaikan dengan kota tempat teman-teman berasal dan nantinya akan kota mana tempat teman-teman pentas gitu. Misalkan yang ada di Aceh pentasnya di Medan itu akan disesuaikan dengan jumlah yang akan didapatkan. Tapi range-nya antara 50 sampai sebetulnya sampai 60 juta. Jadi 50 sampai 60 juta. Kalau sampai yang 70 juta itu memang nantinya adalah untuk kelompok yang undangan gitu. Nah, 50 sampai 60 ini nanti biar bisa teman-teman range sendiri gitu ya. Bisa teman-teman atur sendiri itu nanti untuk biaya kebutuhan produksi, untuk akomodasi, transportasi dan konsumsi selama di kota tujuan, kota tempat teman-teman pentas gitu. Jadi memang diharapkan mungkin nanti proposal yang akan dimasukkan di open call ini bisa juga secara budget wise-nya masuk akal gitu ya. Dalam arti kalau misalkan teman-teman mau dari wilayah paling barat tapi mau pentas di paling timur itu tidak apa-apa, tapi secara budget wise-nya kita bisa perhitungkan dari situ gitu. Itu satu hal. Kemudian hal kedua dari yang aku ingin sampaikan terakhir sebelum kita masuk ke agenda selanjutnya adalah soal dukungan kerjasama sponsor. Seperti yang mungkin kita semua tahu ya yang terjadi belakangan ini dengan ada salah satu festival, aku sebut saja mungkin Pesta Pora gitu ya sebagai studi kasus kita bersama gitu sebagai kita biar bisa sama-sama saling mengingatkan. FTI ini memang didukung oleh Kementerian Kebudayaan gitu, tapi memang kita masih terbuka untuk mencari dukungan dari pihak lain yang ingin mendukung FTI ini sendiri gitu. Untuk sekarang aku belum bisa sebut kemananya, tapi nanti ketika teman-teman terpilih gitu yang akan jadi kelompok yang akan terpilih untuk pentas, kita akan mengkomunikasikan dulu si perusahaan yang mungkin sudah deal atau mungkin juga belum untuk kepada teman-teman yang terpilih ini nanti untuk kemudian siapa tahu ada beberapa perusahaan atau ada perusahaan yang
tidak sesuai dengan nilai atau dengan value yang teman-teman anut gitu. Misalkan kayak, aduh perusahaan ini terlalu jahat tambangnya atau gimana. Tapi walaupun kami juga nggak mungkin mencari sponsor yang sifatnya seperti kemarin Pesta Pora itu sih ya, itu juga nggak sampai ke sana gitu. Tapi siapa tahu biar kita sama-sama nyaman gitu ya, biar sebagai sebagai panitia kita nyaman bergeraknya, leluasa, teman-teman juga sebagai sebagai peserta juga tidak merasa dibohongi, itu kami akan mengkomunikasikan hal-hal yang sifatnya takutnya sensitif ini kepada teman-teman semua ketika nanti teman-teman sudah terpilih gitu. Dan kalau misalkan teman-teman mau mencari sponsor tambahan nih di luar biaya yang sudah kita berikan, itu juga boleh, boleh sekali. Tapi sama halnya, kalau kami juga akan mengkomunikasikan ke teman-teman sponsor apa saja yang mungkin akan mendukung, kami harap teman-teman juga bisa mengkomunikasikan ke panitia ketika ada sponsor lain yang akan mendukung pentas kelompok teman-teman. Seperti itu kurang lebih dari aku tambahannya. Itu saja, semoga penutup dari aku ya, mungkin kalau nanti ada yang bertanya boleh. Semoga yang kita bincang-bincang kali ini lebih jelas lagi buat teman-teman yang mungkin mau mendaftar atau yang sudah mendaftar. Kemudian semoga berhasil, semangat, sampai ketemu nanti di FTI. Terima kasih. Terima kasih Luna, silakan. Luna, Tia, mohon maaf, aku boleh menambahkan sedikit dari tadi yang Tia sampaikan? Ya, silakan. Oke. Mungkin teman-teman di forum ini sebetulnya kita tidak bisa menilai siapapun kegiatan apapun orang lain gitu ya. Tetapi intinya yang kita lakukan adalah tujuannya, niat baik adalah tujuannya untuk sesuatu hal yang bagus. Kita ya punya cita-cita yang sama mungkin ya untuk menghidupkan seni pertunjukan, komunitas ini semakin tumbuh dan satu sama lain ada keterikatan, rasa persaudaraan yang tinggi, dan sejauh itu rasanya itu keinginan bersama untuk kita semua. Dan untuk pihak-pihak yang pendukung, menurut saya tidak ada yang perlu dikhawatirkan, karena gini, orang yang mau terlibat di dalam teater itu perlu kita sadari itu memang tidak sebanyak ketika orang membuat film atau juga festival musik dan lain sebagainya. Jadi marketnya kita atau yang tertarik betul tuh hanya sedikit sekali. Dan biasanya kalaupun memang mereka tulus mau membantu, saya percaya pasti mereka punya concern yang besar juga, lebih ke bukan soal populer atau sesuatu sensasi yang dicari, tapi lebih ke karena concern yang sama terhadap ide-ide dan gagasan kita. Jadi teman-teman silahkan kita melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti yang tadi Tia sampaikan, dan tidak usah mengkhawatirkan hal-hal yang belum ada atau yang tidak akan mungkin terjadi di dalam lingkungan kita. Dan saya rasa kita niatkan dengan sesuatu hal yang baik untuk semuanya. Itu aja sih dari aku. Terima kasih banyak. Terima kasih Mbak Tia, Kang Bahui, dan juga tadi tambahannya dari Teh Happy. Nah, teman-teman mungkin sudah punya beberapa pertanyaan ya di titik ini, tapi sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, kita akan ada sesi FAQ dulu atau tanya jawab, tapi untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah sering muncul di Instagram FTI, yang akan dipandu oleh dua orang yang paling siap menjawab secara lugas ya, yaitu Kata Mimi Rucita dan Mas Iqbal Samudra. Karena mereka berdua yang memang sehari-hari bergelut di program dan juga artistik, jadi siapa lagi yang lebih pantas untuk membongkar tuntas semua pertanyaan kalian. Oke, kalau begitu sudah siap ya Kata Mimi dan Kak Iqbal? Pertanyaan pertama, apa itu Festival Teater Indonesia? Oke, aku bantu jawab dulu. Festival Teater Indonesia itu adalah ruang pertemuan seniman teater, penulis, penonton, dan seluruh praktisinya dari berbagai daerah di Indonesia. Tahun ini khususnya merayakan karya-karya panggung yang lahir dari adaptasi novel dan cerpen sastra Indonesia. Oke. Pertanyaan kedua, apakah festival ini formatnya kompetisi, Kak? Oh, tidak. Ini tidak ada kompetisi ya, teman-teman. Di sini kita saling merawat seperti kata Teh Happy, sebuah kesatuan. Jadi festival ini adalah display karya yang fokus pada pertemuan dan pertukaran pengetahuan. Karya akan ditentukan oleh kurator berdasarkan sekali lagi relevansi temanya, pilihan naskah adaptasinya, pertimbangan perlintasannya, dan tentu teman-teman ketika juga menentukan ada logika produksi yang sesuai, gitu kali ya. Oke.
Dan berapa grup yang nantinya akan dipilih? Tadi sudah sebut 16 grup tampil di 4 kota tuan rumah dari Open Call. Medan. Medan berada di Medan, Palu, Mataram, dan Jakarta. Tiap kota akan menampilkan 4 grup dan ada 1 kelompok undangan di setiap kota. Total ada 5, ya 20. Di per kota itu akan ada 5 grup. Jadi totalnya ada 20 grup, betul. 20 grup. Oke. Nah, Kak, apakah peserta itu boleh memilih kota tempat tampilnya? Misalnya kalau grupku adalah dari Jakarta, tapi aku merasa pertunjukannya lebih cocok di lokalitas Mataram dan Medan, itu apakah boleh, Kak? Sangat boleh guys, silakan pilih yang pas buatmu. Tapi sekali lagi, baik dari segi jarak dan referensi karya. Tapi juga jangan lupa bahwa teman-teman punya kesiapan dan realita produksinya. Makanya kenapa 2, itu jadi teman-teman sudah ada plan tuh kalau di pertama seperti apa, kedua seperti apa, dan dari itu akan kurator lihat. Itu ya, Kak. Oke. Nah, Kak, ini apakah ada batasan jumlah orang dalam satu timnya? Iya, Oke. kita ada jumlah seluruh tim yang bisa ikut, itu kami cuma bisa batasi perlintasan itu satu grup 10 orang. Jadi anggaplah 10 orang itu ya mungkin pokoknya 4 atau 3, sisanya adalah tim-tim artistik ataupun ya saudara dan dramaturg dan lainnya. Jadi hanya 10 yang Jadi 10 itu udah including semua dari aktor, sutradara, tim juga ya? Betul, sudah semuanya. Jadi ini mungkin seperti kalau latihan pentas di luar kota pun logikanya terbiasa dengan pentas yang compactable. Jadi bisa coba untuk mempraktikkan hal itu juga. Oke. Tapi kalau misalnya kita punya jejaring di kota lain, apakah boleh melibatkan teman dari kota tersebut? Oh, silakan kalau kalian punya jejaring, tapi itu sifatnya mandiri ya. Jadi tidak difasilitasi sama panitia. Silakan oleh kalian negosiasi langsung atau coba untuk kolaborasi langsung saja. Yang penting kami mengetahui. Mungkin Kak Iqbal bisa nambahin? Ya, mungkin kan itu memang modal sosial teman-teman ya di yang daring. Jadi silakan dikolaborasi sendiri dan tentunya kita juga akan senang sekali juga menerima hal itu ya. Tapi silakan di prospek sendiri-sendiri. Oke. Nah, ini sekarang terkait karya nih, Kak. Ada pertanyaan, apakah karya boleh pernah dipentaskan sebelumnya? Oh iya, tentu sangat bisa. Malah kami tuh pengen ngebaca juga karya-karya adaptasi yang sudah berjalan. Jadi masuk ke dalam pemetaan juga. Yang penting adalah sekali lagi syaratnya ini adalah prosa, novel, khusus cuma di novel dan cerpen. Jadi bukan non-fiksi, hanya fiksi, dan sudah dapat izin dari penulis dan penerbit. Itu penting. Oke, tapi terkait izin nih, Kak, bagaimana jika penulisnya sudah meninggal? Ya tuh. Tentu salah satu cara adalah bisa ke penerbitnya untuk ngecek, atau bisa juga minta izin ke pewarisnya. Salah satu 2 hal itu sih, penerbit dan pewarisnya. Minta izin kepada keluarganya itu juga salah satu upaya. Oke. Nah, sekarang terkait Festival Teater Indonesia sendiri ya, apa saja sih Kak kegiatan di FTI nanti? Banyak teman-teman, ini mungkin seperti ya pesta pertemuan. Jadi selain pementasan, kita menyebutnya ada program sayap, dan program sayap itu ada workshop, diskusi, dan bincang karya yang semacam artis talk. Dan tentu kan supaya itu asik dan kita tetap hangat ya, ada bazar UMKM yang ada di tiap wilayah itu. Jadi mungkin lokal kuliner tuh jadi satu hal yang bisa banget kita cek. Dan ada suara kereta. Yang spesial adalah juga kita punya satu segmen. Di setiap kota akan ada penghargaan atas pengabdian. Nah, penghargaan itu stay tune aja nanti pas kita udah mau FTI. Oke, siap. Tapi ini bukan kompetisi ya, Kak ya? Bukan. Bukan. Tentu itu berdasarkan dari teman-teman yang di sana, kira-kira ada pandangan-pandangan siapa sih yang bisa memberikan.
diberikan penghargaan atas pengabdiannya di teater. Baik. Tadi Kak Iqbal ada yang mau ditambahkan? Enggak, sudah sama. Tuh. Oke. Nanti itu surprise lah penghargaan itu untuk siapa dan bagaimana. Oke. Nah, kapan sih Kak FTI ini akan dilaksanakan? Silakan Kak Iqbal. FTI ini secara rentang waktu akan dilaksanakan 1 sampai 16 Desember secara maraton, di mana di Medan sebagai pembuka di Kota Medan akan dilaksanakan dari 1 sampai 3 Desember, lalu berlanjut ke Palu dari 6 sampai 8 Desember, setelah itu berlanjut lagi ke Mataram 10 sampai 12 Desember, dan terakhir berada di Jakarta pada 14 sampai 16 Desember. Seperti itu. Padat ya Kak ya? Maraton. Maraton. Berarti Kak Iqbal nanti ini maraton nih sama tim ya. Nah, di mana sih Kak FTI ini akan dilaksanakan pembukaannya dan penutupannya? Ya, FTI ini akan dilaksanakan di Taman Budaya setiap kotanya. Di Medan itu dikira-kira akan dilaksanakan di Taman Budaya atau di Gedung RRI Medan. Kalau di Palu akan dilaksanakan di Taman Budaya Palu. Yang di Mataram akan dilaksanakan di Taman Budaya Mataram, dan di Jakarta akan dilaksanakan insya Allah di Gedung Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki. Oke, terima kasih Kak Iqbal dan Kak Tamimi sudah menjawab FAQ yang banyak masuk di Instagram ya. Nah, sekarang teman-teman, kita sampai di sesi yang biasanya paling ditunggu-tunggu nih, yaitu Q&A. Ini adalah waktu untuk teman-teman yang mungkin dari tadi sudah penasaran atau sudah menyimpan pertanyaan di kepala mungkin sejak awal acara ini. Jangan ragu, semua pertanyaan boleh banget disampaikan, baik yang serius, detail, maupun sekedar rasa ingin tahu. Di sini kita punya pembicara yang bisa membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Caranya gampang, teman-teman bisa langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat. Atau kalau lebih nyaman ngobrol langsung, silakan gunakan fitur raise hand, dan nanti aku akan mempersilahkan satu persatu. Jadi yuk jangan disimpan sendiri, anggap saja ini ruang ngobrol santai bareng supaya makin jelas gambaran tentang FTI 2025. Aku mulai dari pertanyaan yang sudah masuk di chat ya, dari Kak Alifah Putri. Kelompok undangan itu dipilih berdasarkan apa, Kak? Mungkin kata Mimi atau Kak Iqbal? Kelompok undangan itu tidak masuk dalam konteks yang ada di open call, itu ditentukan oleh kurator. Baik, oke. Nah, ini ada pertanyaan masih dari Kak Alifah dan dari Kak Kindiatan ya. Apakah boleh satu tim lebih dari 10 orang, tetapi selebihnya mandiri atau ditanggung sendiri? Dan 10 orang tersebut apakah semua berperan sebagai pemain teater atau beberapa lainnya boleh kru? Itu mungkin tadi sudah dijawab ya, tapi mungkin boleh ditekankan lagi, Kak. Ini aku mungkin bisa dibantu sama Diret dan ini ya, di-refresh sama Kak Iqbal untuk konteks yang tadi, bolehkah menambah lagi? Tapi kalau secara garis besar 10 orang itu sudah termasuk ya aktor, penata, sutradara, tim produksi, 10 orang. Semua struktur yang ada dalam keproduksian itu 10 orang. Baik. Cukup jelas. Jadi kalau mau membawa tambahan orang mungkin di luar struktur gitu ya, kata Mimi? Ya, tapi kalau misalkan mau ditanggung mungkin Testia mau jawab itu. Iya, jadi kita kenapa 10 orang sebetulnya karena secara logika biaya aja sih ya sebetulnya ya, dan nantinya kan pasti teman-teman akan menanggung sendiri semua, bukan menanggung, mengatur sendiri semua kebutuhan teman-teman pentas sampai pentas di tempat tujuan, kota tujuan. Ketika lebih dari 10 orang sebenarnya kalau dari kita sih pada akhirnya mempersilahkan itu gitu ya. As long as ya tadi itu biaya yang kita berikan memang terbatas di angka sekian. Jadi ketika dan secara logikanya memang cukupnya 10 orang, tapi jika mau lebih itu silakan diatur sendiri dari kelompok masing-masing gitu. Oke. Selanjutnya aku mau ambil mungkin dari yang raise hand, Kak Levi silakan. Halo, selamat sore semuanya. Salam kenal.
Sore. Oke, ya. Perkenalkan saya Levi, saya dari Teater Ciliwung. Terima kasih Tia, Teh Sepi Salma, Bang Bahuy, Luna. Terima kasih banyak, Bang Iqbal, sama Tamini. Ini ada pertanyaan sih sebenarnya dari Mas Bagus. Pertanyaannya tadi sebenarnya udah dijawab sih, mengenai naskah itu yang kita pertunjukkan itu apakah memang harus dari novel atau cerpen, tapi kan tadi kan prosa ya, bisa ya Bang ya. Prosa berarti kan naskah teater itu berarti bisa ya, seperti itu. Atau apakah kalau misalnya dari novel atau cerpen, apakah berarti kita harus tulis kembali sendiri naskahnya tersebut? Itu yang pertama. Terus yang kedua itu mengenai tadi kita kan disuruh milih dua kota. Nah, ketika misalnya kita pilih, saya dari teater di Cilung, Jakarta, kami misalnya milih Jakarta dan Medan, misalkan. Itu apakah kita akan mentas di dua tempat itu atau nanti akan diseleksi, oh tetap di Jakarta, misalnya seperti itu. Kalau seandainya benar dua tempat, berarti apakah dana produksi yang disebutkan itu mencakup di dua kota atau hanya di satu kota saja? Itu saja. Itu sih pertanyaannya. Terima kasih. Baik, dari tim FTI, ada yang mau menjawab? Bahuy boleh, Bahuy. Bang Bahu ini ya. Aku boleh nggak ngejawab mulai dari yang Tejo tadi ya soal bukan Tejo, maaf. Tadi Levi. siapa? Alivia, enggak, Alifa Putri yang di chat itu kelompok undangan itu dipilih berdasarkan apa? Ini jawabannya abstrak karena ini yang akan jadi setidaknya pijakannya ya, yang akan dipercakapkannya. Jadi tentu saja akan dipilih soal jejak karya gitu ya, kualitas temanya, bentuknya, dan undangan ini nanti sebenarnya kita akan berupaya memasangkan dengan penulis undangan yang kita juga lakukan. Jadi kita mengundang beberapa penulis gitu untuk mengadaptasi dan melihat potensi untuk bisa memasangkan, mempercakapkan karya itu dengan komunitas yang dianggap barangkali bisa berdialog, bisa mampu dieksplorasi gitu oleh kelompoknya. Terus juga akan jadi pertimbangan juga soal barangkali trajektori senimannya, apakah memang pemula, tengah merintis, mapan gitu ya, itu juga akan dipercakapkan. Misalnya jika kelompok itu terpilih, kira-kira apa ya yang bisa misalnya bergerak nantinya gitu dari adaptasi itu, kurang lebih seperti itu. Terus juga ya akan dilihat kesiapan kelompok teater itu ya dengan tawaran pendanaan dan logistik yang dimiliki ya. Yang terakhir tentu saja akan mempertimbangkan misalnya keberagaman gitu ya. Bagaimana tiap kelompok undangan ini bisa menampilkan keberagaman tawaran yang juga lain dengan hasil open call itu ya, dan bagaimana karyanya bisa berdialog lah begitu. Saya kira itu. Terus tadi apa yang Levi itu ya, yang mana bisa diingatkan lagi, maaf. Iya, tadi pertanyaan keduanya Tadi adalah mengenai pertanyaannya tadi apakah harus novel atau cerpen? Nah, nanti kalau novel atau cerpen berarti kita harus nulis kembali naskahnya, atau tadi kan prosa ya. Berarti kalau naskah teater, naskah drama berarti termasuk dari prosa gitu kan? Prosa itu novel dan cerpen, jadi hanya itu. Jadi hanya novel dan cerpen yang diadaptasi ya. Jadi bukan naskah drama. Itu jawaban singkatnya. Jadi hanya novel dan cerpen. Cerpennya boleh ini cerpen dan karyanya secara resmi terbit begitu ya. Jadi kalau buku ya jelas ISBN-nya, kalau media massa sebenarnya bisa ya jelas medianya apa. Gitu. Ya karena kebetulan kami kan Teater Ciliwung lagi produksi naskahnya Panano ya, Panano Riantiarno. Apakah itu bisa? Berarti nggak bisa ya? Enggak. Atau bagaimana? Ya, nggak bisa. pertanyaan keduanya tadi Kang Bahuy, jadi kan kelompok ini diminta untuk memilih dua kota tempat pertunjukannya dipentaskan. Nah, apakah artinya mereka akan, kalau terpilih, bermain dua kali, dan bagaimana logistiknya itu?
Hanya satu tempat nanti yang terpilih open call dan undangan itu hanya satu tempat, satu kali pentas. Tapi kalau di luar FTI boleh dipentaskan lagi itu ya bebas ya. Untuk kewajiban FTI hanya satu. Baik. Terima kasih Kak Bahui. Pertanyaan selanjutnya dari Kunti Dewanggani. Untuk izin atau approval dari penulis dan penerbit harus sudah didapat sebelum tutup pendaftaran atau prosesnya bisa sambil berjalan setelah pendaftaran ditutup? Iya, boleh sambil menyusul ya. Oke. Boleh. Cuma mungkin yang perlu tadi belum ya lini masa kemungkinan pentasnya adalah di awal Desember. Jadi teman-teman mesti siap dengan proses yang enggak juga terlalu lama ya. Jadi sekitar 2 bulan begitu. Iya, iya boleh. Jadi sebelum pentas itu sudah harus ada izinnya gitu. Pentas kita yang Ya. tadi si Iqbal sempat udah singgung 1 sampai 16 Desember. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Agus Pratama dari komunitas Agumi. Untuk surat keterangan kebebasan kekerasan seksual itu atas nama kelompok atau masing-masing anggotanya, Kak? Lalu satu pertanyaan lagi, untuk panggung pementasan apakah boleh mencari panggung yang memungkinkan untuk pementasan kami? Kami rencananya akan mencari sebuah rumah yang memiliki loteng. Apakah seperti itu memungkinkan atau harus di panggung yang telah disediakan FTI? Iya. Ya, Pak. Surat, Oke. ya, sama Bahoy, aku. Suratnya lebih baik 1 orang 1 ya. Dari 10 yang terlibat itu 1 orang. Bisa satu tapi nama-namanya dicantumkan. Nama-nama iya, satu surat saja tapi namanya semua ada. Terus kemudian kalau untuk tempat itu wajib di tempat yang kita pilih. Jadi tadi yang seperti Iqbal sempat sampaikan, di Medan ada masih antara Taman Budaya atau RRI, di Palu adalah Taman Budaya, di Mataram juga Taman Budaya di Mataram, dan di Jakarta adalah Geraha Bakti Budaya. Oke. Selanjutnya aku mau memanggil Kak Legion 28. Silakan Kak. Halo, Halo. ya, gini Kak, mau nanya, kan sutradara kami tuh sudah menerbitkan novel, sudah memiliki novel gitu kan. Nah, apakah bisa berangkat dari novel itu naskahnya gitu? Jadi sekaligus sutradara, sekaligus penulis novel, dan sekaligus membuat naskah. Terima kasih. Boleh. Asal sudah terbitnya resmi ya. Oh iya, kalau terbit sih udah resmi terbit, gitu. Udah dicetak juga, udah diterbitkan. Sudah ber-ISBN gitu ya Kang Bahoy? Iya. Ya. Iya. Oke, Oke, baik. terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya dari Kak Tejo, bagaimana pertanggungjawaban biaya? Ini menyangkut jika nanti ada melibatkan pihak lain sebagai sponsor untuk nambah-nambah. Iya. Jadi kalau yang bertanggungjawaban yang terkait dengan FTI hanya yang akan kita berikan saja gitu. Jadi misalkan tadi kan kita 50 sampai 70 juta tadi. Itu saja yang perlu pertanggungjawaban. Nanti kita pasti akan lebih jelaskan lagi secara detailnya bagaimana ketika teman-teman sudah terpilih. Tapi di luar itu kalau teman-teman dapat tambahan sponsor itu silakan teman-teman sendiri yang olah dan tidak perlu laporan ke kami gitu. Oke. Dan juga barangkali tidak intervensi dengan publikasi kami gitu ya. Jadi itu Betul. silakan dikelola sendiri dengan publikasi yang terpisah gitu. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari Kanoval. Kak, di Google Form ditulis unggah surat pernyataan. Dan saat saya lihat template surat pernyataannya berupa surat pernyataan hukum terkait pelecehan seksual. Apakah itu template surat pernyataannya seperti itu? Atau itu kesalahan teknis? Itu memang surat pernyataan yang seperti itu. Memang yang harus diisi memang surat pernyataan tidak pernah melakukan pelecehan seksual. Oke. Siap. Selanjutnya aku ada pertanyaan dari Kak Abi. Apakah naskah yang diangkat dari cerpen yang diterbitkan di media online atau blogspot bisa diikutkan?
Eh, enggak ya, hanya medianya mesti resmi. Kalau media massa mesti resmi, ya, bukan pribadi. Kalau Baik. medianya misalnya Kompas, katakan online, Kompas nggak apa-apa. Oke, baik. Bukan dari blog pribadi ya, Kang Bahu ya. Ya, Selanjutnya mungkin aku mau memanggil Kak Bims Mutaka. Kak Bima, apakah di situ? Oke, mungkin Kak Nur Salim Saputra. Halo, halo. Ya, saya Bima Mutaka, Mbak. Oh iya, Sore-sore. ya. Silakan Mas Bima. Ya, saya ada 4 pertanyaan, tapi sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Bisa boleh berapa pertanyaan ya, Mbak ya? Ya, silakan Mas. Oke, mungkin yang pertama adalah secara teknis, apakah naskah yang apa ya, cerpen yang kita bawakan itu kan sudah bisa kita bawakan, apakah bisa dibawakan atau tidak ketika ternyata novel atau cerpen itu sudah difilmkan. Oke. Ya itu. Yang kedua adalah enggak, yang satu dulu tadi ya, karena pada akhirnya itu kan kita pada kemarin saya juga sudah coba untuk membuat konsepnya dan lain-lain, sudah eh, ketika kita search Google lah ternyata sudah ada filmnya nih. Tapi ketika saya lihat juga dari apa sudut pandang dalam mengangkat novelnya itu juga berbeda sebenarnya kalau menurut saya ya. Nah, Oke. apakah itu boleh atau tidak, itu saja. Nah, yang kedua adalah apakah setelah FTI ini apa ke depannya gitu, selanjutnya seperti apa? Ketika apakah yang sudah terjadi tindak lanjut untuk grup-grup atau atau teman-teman seniman yang sudah misalnya berhasil di tahun ini, tahun depan akan seperti apa? Itu juga itu pertanyaan ya. Yang ketiga adalah masalah apa ya, ini untuk seniman atau grup. Nah itu kan di dalam formulir itu kan ada seniman atau grup. Nah ini kita kalau membawa seniman, apakah itu nama sebagai perorangan saja dan kita bebas memilih tim dari mana saja, dan kalau grup, oh itu saja pertanyaan ya. Kalau seniman itu bagaimana sih ininya? Apanya atas nama seniman itu bagaimana sih ininya? Apakah kita harus ada grup juga atau tidak? Itu aja sih. Jadi 3 itu aja, Mbak. Thank you. Oke, terima kasih Kak Bima. Oh iya, Silakan satu lagi. dari- Satu Oke. lagi, sorry. Nah. Satu lagi. Nah, apakah dari teman-teman panitia dan juga teman-teman penyelenggara FTI ini boleh ikut juga gitu loh. Istilahnya orang dalam apakah boleh ikut juga dalam festival teater Indonesia ini. Thank you. Oke, Itu, Mbak. terima kasih Kak Bima. Ya. Silakan dari FTI kalau yang untuk menjawab. aku aja coba dulu ya. Tapi ingatkan nanti yang itu sebenarnya jawabannya nggak banyak. Oke. Tadi soal boleh ya. Jadi kalaupun udah diadaptasi ke media apapun boleh ya. Bahkan udah diadaptasi ke teater juga ya boleh ya dikembangkan lagi. Yang paling penting adalah tentu saja ada tawaran, karena tadi saya jelaskan adalah eksplorasinya adalah bentuk realis ya, dan bagaimana mengadaptasi itu ke teater. Jadi silakan itu ditawarkan gagasannya, inovasinya, kira-kira seperti apa ya, dan kontekstualisasinya. Jadi boleh, terus juga Tambahan sedikit bahwa soal ya. apa yang sudah difilmkan tadi ya, itu boleh tentu saja, tapi ketika nanti teman-teman terpilih dan ternyata naskahnya itu adalah sudah pernah diadaptasi, kita perlu mencari tahu juga informasi apakah yang memfilmkan ini juga merupakan misalkan major PH gitu ya di Indonesia, karena ada kalanya karya sastra itu rights-nya udah dibeli seluruhnya, hak untuk adaptasi oleh si PH film ini gitu. Jadi mau siapapun yang ingin bikin karya berdasarkan sastra yang ada, karya yang siapapun yang ingin mengadaptasi si karya yang ada ini harus izinnya bukan lagi ke penerbit atau ke yang menulis, tapi izinnya malah harus ke PH. Nah itu kita harus cari tahu dulu, tapi nanti menurutku
kita bisa sama-sama kita bisa bantu ya dari FTI juga, maksudnya dari teman-teman juga bergerak, tapi nanti kita dari FTI kita cari informasinya juga untuk apakah ini sudah pernah ada di PH atau gimana gitu. Baik, terima kasih Tetia. Pertanyaan kedua adalah apakah rencana FTI untuk grup-grup yang terpilih tahun ini di tahun ke depannya? Silakan. Iya, aku dulu ya Bawi. Hmm. Jadi FTI ini rencananya akan diselenggarakan 2 tahun sekali ya, gitu teman-teman. Jadi tahun ini tahun pertama, terus kemudian nextnya 2 tahun sekali. Tentu saja kami berharap kelompok-kelompok yang terpilih tahun ini itu nantinya bisa ada program-program seperti workshop atau pelatihan untuk enhancing the skill gitu ya, skill setnya kita semua gitu. Jadi harapannya sih nanti ke depannya akan ada program. eh, Tentu saja kita juga ingin mendengar juga sih dari teman-teman juga ya, kan ini juga cita-citanya adalah pertukaran pengetahuan ya gitu. Jadi nanti pas lagi di tempatnya kita ketemu, kita juga ngobrol untuk apa yang teman-teman harapkan gitu kan dari FTI atau mungkin dari teater di kota masing-masing. Terus kemudian kita bisa rancang program selanjutnya untuk FTI ini selanjutnya gitu. Semoga semuanya berjalan lancar karena 2 tahun sekali ini gitu ya. Maksudnya kita juga kerjasama dengan kementerian dan semoga kementerian itu juga semua masih baik-baik saja gitu. Itu sih kurang lebih. Baik. Kang Bahuya ada yang mau ditambahkan? Cukup ya. Ya intinya kalau pertanyaan terakhir itu ya bisa berjejaring lagi dan barangkali bisa berkolaborasi lebih lanjut ya ke depan. Oke. Nah, tadi pertanyaan ketiga itu adalah kalau apply sebagai seniman tunggal, Ya, bukan boleh. kelompok itu seperti boleh. Itu boleh. Asal jelas portofolio pribadinya, biografi itunya ya, pekarya. Kalau mau atas nama seniman juga boleh. Baik, oke. Nah, tapi logistiknya nanti gimana? Apakah rekrut kelompok atau dibebaskan saja berjaringnya seperti apa? Ya, Baik, oke. itu Dan bahkan. pertanyaan pertanyaan terakhir dari Kak Bima tadi adalah apakah tim internal FTI boleh mengikuti open call ini? Eh, Tidak ya, bahkan akan jadi pertimbangan nanti di kuratorial, jadi kurator yang katakan yang berelasi gitu, Hmm. kelompoknya itu eh, tidak bisa, gitu ya Tam. Bisa tambahkan Tam yang pertemuan terakhir. Ya, atau aku yang menambahkan? Ya. Ya. Ya, tidak. Justru itu juga yang sudah dibicarakan. Bahkan yang berafiliasi pun nanti akan dilarang untuk juga ikut mendaftar di Festival Teater Indonesia. Jadi memang insya Allah kita sangat terbuka, sangat akuntabel sekali, sangat terbuka ya, sangat sangat apa ya, Integritas. rigid, berintegritas. Betul. Insya Allah. Insya Allah. Kita nggak ada itu ya tadi aku menambahkan ya. Jadi memang tidak ada sama sekali panitia FTI yang diperbolehkan untuk bergabung maksudnya untuk ikutan open call atau close call atau apapun di FTI. Jadi semuanya memang pure dari teman-teman yang mendaftar. Pun mendaftar pun kita lihat lagi siapa saja yang terlibat di sana gitu. Dan apa namanya juga di FTI juga istilahnya sampai hari ini kita juga belum mengumumkan siapa saja kurator karena kita juga nggak pengen ada intervensi apapun ke para kurator itu. Baik, oke. Sedikit aja mungkin lebih konkret ya, terafiliasi itu karena barangkali ya kalau kenal gitu ya, tapi mungkin yang lebih tergambar konkret adalah misalnya karena kurator juga atau saya juga punya kolektif juga, nah itu tidak diperkenankan gitu ya, tidak perkenankan. Oke. Baik. Nah, pertanyaan selanjutnya dari Kak Ade, bentuk pertunjukannya harus teater realis atau bebas? Membaca ulang lagi realis, mengeksplorasi realis. Silakan teman-teman ya, nggak perlu saya detailkan nih karena barangkali ya itu hanya salah satu pandangan saya gitu. Teman-teman silakan reinterpretasi lagi, eksplorasi lagi soal realis. Oke. Kira-kira ada tawaran dari realis itu dan tawaran apa dari adaptasi itu. Jadi dua itu yang mesti dikonsep ada gitu ya. Baik.
Nah, kalau ini dari Kak Gilang, kalau CV yang diajukan sama pas kita tampil ternyata orangnya berubah boleh. Jadi mungkin komposisi timnya berubah dari open call sampai nanti dipertunjukkan. Iya, jadi nanti teman-teman ketika teman-teman terpilih untuk apa namanya transfer dana dana dukungan itu, nantinya itu kita akan butuh Iqbal tambahin 3 atau 4 orang ya. Empat, Tiga Mbak. atau 4 orang ya, 4 orang. 4 orang dari kelompok masing-masing. Jadi ada 10 orang tadi. Nah, 4 orang inilah yang akan kita minta data-datanya untuk menjadi penerima dana dari kita gitu, dari FTI. Jadi kalau 10 orang itu misalkan ada yang berubah, tapi asal 4 orang ini yang tidak boleh berubah gitu. Ya, karena Oke. nanti dibawa kabur uangnya. Oh iya. Ya, Oke. amit-amit ya, jangan. Berarti harus 4 yang di lock ya? 4 ini di lock. At least kayak sutradaranya. Siapa lagi ya, Iqbal? Sorry. Sutradara, produser, eh, duanya lagi sih bebas bisa Iya, penata-penatanya. bisa penata-penata. Intinya kita ada 4 orang yang kita harus lock nama dan data-datanya nanti gitu. Jadi usahakan kalaupun mau berubah, 4 orang ini jangan berubah. At least sutradara. Oke, baik. Ini ada pertanyaan dari Bang Boy. Kak, boleh dong kasih kisi-kisinya? Karya seperti apa sebenarnya yang diharapkan dalam event ini? Mengingat kuotanya yang terpilih sangat terbatas agar tim kita bisa terpilih. Eh, Silakan. Ya, tentu saja saya akan abstrak jawabnya. Ada eksplorasi, tawaran inovasi soal adaptasinya, ada kontekstualisasi yang jelas gitu ya, terus juga eksplorasi realisnya, eksplorasi adaptasinya gitu ya. Saya kira itu. Oke. Selanjutnya mungkin aku memanggil Mas Nur Salim Saputra. Silakan, Mas. Oke, baik. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin. Iya, oke. Saya langsung saja karena ini juga agak diburu-buru oleh waktu. Jadi saya langsung ke pertanyaan. Saya Nur Salim dari Sigi, dari 17 kilo dari Kota Palu. Nah, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu tadi sudah dijawab secara abstrak oleh Kak Sahlan. Itu tadi saya ingin mempertanyakan template sinopsis atau juga deskripsi konsep artistik ya. Karena ini saya anggap sebagai proposal ide yang kemudian itu punya struktur atau sistematika yang bisa menjadi syarat untuk kelolosan. Siapa tahu ada yang dari panitia seperti itu. Kemudian yang kedua, saya ingin memvalidasi juga form yang diisi oleh panitia. Saya baca di situ maksimal 5 tautan ya. 5 tautan yang dimaksud itu kan ada foto. Foto itu apakah satu tautan itu ada di dalam folder yang terisi banyak foto atau hanya satu JPEG saja? Yang kedua, itu kan maksimal 5 tautan, berarti 5 video ya. Saya pastikan karena itu kan 5 tahun terakhir. Artinya ketika itu maksimal tidak boleh lewat dari situ. Apakah bisa ditaktisi misalnya masuk ke portofolio, disertakan link di sana dan sebagainya. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan komunitas yang didaftarkan. Untuk memperkuat tim, apakah boleh menggabungkan komunitas dan memilih satu nama agar memperkuat supaya lolos tuh di FTI-nya seperti itu. Apakah dibolehkan seperti itu? Terima kasih. Silakan dari FTI. Ya, aku bantu dulu terkait tautan 5 itu. Ya, betul Kak, itu ada 5 yang harus di-upload tentunya. Seperti itu sih. Baik. Apakah tautan itu kan link, kalau misalnya link drive itu kan ada folder sama satu, misalnya kalau dia kan itu foto 5 foto 5 tautan di foto, apakah satu tautan itu terdiri dari satu folder yang berisi foto-foto dan foto-foto pertunjukan yang berbeda-beda, maksud saya bukan satu tautan itu satu JPEG satu atau Satu bagaimana? PDF ya maksudnya. Iya. Ya, bisa seperti itu, bisa juga 5-nya diupload semua Kak, sesuai tahunnya. Karena Oke. itu untuk men-track sudah sejauh mana kelompok ini berjalan selama ini. Seperti itu sih Kak. Oke. Pertanyaan keduanya. Boleh di Silakan. remind? Oke.
Maaf aku juga gue bilang Kak Nur Salim mungkin boleh diulang pertanyaan keduanya? Itu Oh, pertanyaan kedua. kolaborasi ya, kolaborasi Iya, tadi. Kolaborasi, Oh, kolaborasi ya. mencantumkan nama komunitas. iya, Menggabungkan beberapa komunitas. iya, Silakan Ted ya. nggak apa-apa sih, karena kan itu silakan konsolidasinya teman-teman gitu ya. Nanti tinggalkan yang daftar tetap satu atas satu karya gitu kan. Itu, jadi tidak apa-apa. Oke, oke. Iya, Ya, ada yang sama mau satu menambahkan? lagi itu 5 video itu apakah video full atau di video pendek saja ya untuk Hmm, video tautan? kalau bisa sih linknya saja Kak. Mungkin ada di YouTube atau di mana. Kalau Oh bisa iya, juga full, tidak apa-apa. Makanya yang kita minta linknya ya. oke. Oke, Terima baik. kasih. Sudah terjawab Kak Nur Salim? Ya boleh Kak. Oke. Nah, teman-teman, sayangnya waktunya sudah Boleh habis. sedikit nggak ini supaya ini tambahan sedikit lagi, boleh nggak? Oh iya, Aku silakan. eh, ini dari pertanyaan ini supaya termnya nggak salah ya dari AD arteri performa. Jadi bukan saya tidak menggunakan istilah harus sastra kontekstual ya. Seperti halnya istilah ini yang diperdebatkan di sastra tahun 70-80 ya. Tapi karena ini adaptasi itu ya. Jadi sebenarnya tantangannya adalah bagaimana adaptasi itu bisa mengkontekstualisasikan dengan kondisi masyarakat sekarang, misalnya situasi terkini, begitu ya. Jadi tidak sekadar gagasannya berdiam di ruang estetika aja, gitu ya. Tapi juga mempertimbangkan fungsinya juga dari karya itu. Itu mungkin sedikit ya, Ya. mungkin tergambar. Aku Luna boleh, aku mau menjawab yang ada di chat, tapi aku akan cepat aja, boleh ya? Aku runut langsung ya. Iya. Pertanyaan dari Lukman Dardiri, kalau kelompok teater berbasis universitas, apakah diizinkan ikut? Itu boleh ya, Huy ya? Boleh. Boleh ya, Lukman. Terus, apakah untuk adaptasinya, apakah bisa dari novel sejarah dan cerpen yang diterbitkan pada rubrik di koran? Itu boleh. Jadi novel sejarah berarti sudah terbit, punya ISBN. Di koran berarti media massa. Asal jangan di blog pribadi, blogspot gitu, itu tidak boleh. Tapi kalau di koran itu boleh. Terus saya telah submit naskah, namun ada kekeliruan dalam karya. Apakah masih bisa dibuka kembali untuk resubmit? Gimana kira-kira teman-teman? Kekeliruannya itu dalam karya atau dalam formulir ya? Kalau dalam formulir atau teman-teman ada yang kurang lengkap ngisi datanya, itu tidak apa-apa untuk resubmit, tapi perlu diinfokan ya, gitu. Bisa ke DM Ya Instagram boleh lah, boleh ya. Ya, bisa betul, ke boleh. DM. Bisa ke DM atau ini kan kekeliruan dalam karya itu kita kasih kelonggaran karena di tahun pertama. Tahun pertama, jadi boleh teman-teman ya semuanya kalau ada yang kesalahan data, kesalahan submit form, kesalahan karya itu untuk sekarang boleh silakan di resubmit asal diberitahukan ke DM Instagram atau kita ada nomor nggak sih atau ke email kayak gitu itu boleh ya. Terus jika sudah mendaftar dan surat pernyataan hukumnya baru sutradara, nah ini boleh diedit lagi, boleh di resubmit. Kalau CV yang diajukan sama pas kita tampil ternyata orangnya berubah, tadi sudah dijawab. Kisi-kisi, naskah yang disusun harus sesuai dengan isi novel secara utuh atau bisa berubah cerita namun alurnya seperti novel. Nah, inilah proses adaptasi ya namanya ya. Jadi untuk adaptasi ini silakan teman-teman menginterpretasikannya mau seperti apa. Yang penting kita ingin melihat prosesnya dari novel itu menjadi sebuah naskah drama, naskah teater itu seperti apa adaptasinya. Itu memang yang ingin kita lihat gitu. Bagaimana cara mendapatkan izin untuk mengadaptasi naskah? Itu bisa mencari penulisnya atau mencari penerbitnya, mengirimkan email, mengirimkan WhatsApp ke nomor atau ke kontak yang mereka punya untuk meminta izin. Nanti ketika teman-teman sudah misalkan diterima, kita juga bisa bantu arahkan. Istilahnya nanti kita pasti akan ada lagi kayak pengarahan-pengarahan untuk gimana sih caranya kita mengajukan izin gitu. Tapi memang akan dikerjakan oleh teman-teman peserta, cuma kita bisa membantu untuk arahnya kayak seperti apa sih yang harus dikerjakan gitu.
Telah submit naskah. Oke, bagaimana bila dari pihak penulis mengizinkan dengan syarat tidak boleh ada rekaman video yang disiarkan ke media sosial. Nah, ini adalah salah satu syarat utama FTI ya, teman-teman. Jadi syaratnya adalah kita akan pentas dan pentasnya direkam untuk kemudian ditayangkan di Indonesiana TV. Jadi carilah karya yang memang memperbolehkan untuk ditayangkan. Ketika tidak boleh ya berarti apa namanya? Karya itu tidak bisa tayang di FTI, tidak bisa ikut di FTI, maksudnya gitu. Produksi apakah ada potongan selain pajak? Tidak ada, pajak saja dipotongnya. Terus karya yang untuk dana produksi apakah ada potongan selain pajak? Itu tidak ada potongan lain, hanya dipotong pajak saja. Karya yang diajukan harus menyesuaikan dengan tema sirkulasi ilusi itu ya Kak. Tentu saja. Jadi kita perlu melihat di proposal yang teman-teman tulis itu bagaimana adaptasi, bagaimana soal realisme itu nanti dipertunjukkan. Tadi seperti yang dibahas oleh Bahuy. Untuk tautan jika tidak ada dokumentasi video, bagaimana adanya foto? Kita minta video ya teman-teman. Saya telah submit naskah, kekeliruan itu bisa, mengadaptasi novel menjadi naskah teater, dibolehkan mengubah judul dari novelnya, boleh, itu boleh. Jadi kalau teman-teman mau mengadaptasi dari novel terus mengubah judul itu boleh, tapi memang biasanya kami mencantumkan bahwa karya teater ini adalah adaptasi dari apa, dari karya siapa gitu, itu bisa. Kemudian sudah itu saja. Untuk notulasi dan rekaman nanti kita akan upload ya di YouTube-nya FTI. Jadi bisa teman-teman lihat lagi kalau ada yang perlu di-recall. Itu saja ya Luna, sudah dijawab semua pertanyaan yang ada di chat ya. Oke, terima kasih Kak Tia. Dari teman-teman penyelenggara FTI lainnya mungkin ada yang mau menambahkan sebelum aku tutup? Tidak ada, ditunggu kirimannya ya, Semangat, gagasannya. Semangat kita teman-teman. ketemu di 4 kota ya, senang-senang kita nanti di sana. Oke, asik. Nah, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih yang sebesar-besarnya untuk semua pembicara juga yang sudah berbagi cerita, juga untuk teman-teman peserta yang meluangkan waktunya hadir di Pra-Festival Bincang Festival Teater Indonesia 2025 sore ini. Semoga obrolan kita barusan bisa sedikit banyak menjawab rasa penasaran kalian, dan yang lebih penting lagi, membuka jalan supaya kita semua bisa ikut terlibat dalam festival ini, tak sebagai penampil, penonton, maupun bagian dari jejaring yang mendukung teater Indonesia. Kalau setelah acara ini masih ada pertanyaan lebih lanjut, jangan khawatir, teman-teman bisa menghubungi kami melalui email di festivalteaterindonesia@gmail.com atau lewat DM Instagram di @festivalteater.id. Dalam waktu dekat, kami juga akan meluncurkan website resmi FTI. Jadi nantikan ya teman-teman, karena semua informasi terbaru akan selalu kami update di sana. Nah, sebelum benar-benar kita akhiri acara hari ini, mari kita abadikan dulu momen sore ini dengan foto bersama. Silakan teman-teman untuk membuka kameranya jika ingin ikut foto bersama. Oke, ini bisa dari panitia yang foto, screenshot. Ya, siap ya. Ini ada 4 halaman ditunggu ya. Halaman 1 dulu. 1, 2, senyum. Oke. Halaman 2. 1, 2, senyum. Halaman ketiga. 1, 2, senyum. Iya, jadi 3 halaman deh. Oke, sudah semua. Oke, terima kasih Kak Iqbal. Sekali lagi terima kasih banyak juga teman-teman. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Dan mari kita rayakan sirkulasi teater lewat Festival Teater Indonesia 2025. Selamat sore dan sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sore semua. Terima kasih. Terima kasih Kang Bahuy. Terima kasih Luna. Terima kasih.